Nek kata-katanya itu pun etik mulai zaman-zaman kekhalifahan, tetapi viral kembali itu singkat viral itu banyak juga. Jadi ini otentik yang memviralkan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi ini itu kali ini ada kata-kata halal ya berarti NU. Nek ono liyane kok kata-kata halal ya berarti rodo kambolan. Sajane kula mboten badhe tausiah mboten. Niki namung jane terkait dengan perkembangan jamiah di mana kita berada di dalamnya. Memang dalam beberapa tahun ini ada banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi, baik dari tingkatan pusat, tingkatan wilayah, tingkatan daerah tingkat 2 maupun sampai tingkatan ranting. Jelas. Tapi kalau kali dengan kedah yakin ini bicaranya Nahdlatul Ulama itu ditotok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Nahdlatul Ulama yang jauh lebih baik dan Nahdlatul Ulama yang jauh lebih kompeten. Allahumma amin. Salah satu yang mungkin menjadi ciri khas untuk beliau saat ini itu adalah kebangkitan perekonomian. Kebangkitan perekonomian. PBNU sampun maringi acuan bahwa strata-strata yang ada di Nahdlatul Ulama itu harus mengembangkan kemandirian organisasi. Kemandirian organisasi itu sudah tertuang menjadi perkum, dia tertuang menjadi ADART. Artinya memang kita ini didorong oleh Nahdlatul Ulama struktural tertinggi agar menjadi jamiah yang berdaya. Jamiah yang berdaya. Karena orang-orang yang berdaya itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk berguna. Kalau kasih ilmu dari guru-guru ini, ya Allah, caranya awak bisa manfaat. Nek kalau bodoh Jerbasuki mau Jerbasuki mau. Ini semangat ingkang atus diterusaken dengan ruangan ini, termasuk dengan berdirinya Nahdlatul Ulama, itu sudah mulai digalakkan kembali melalui program-program inventarisasi kekayaan Nahdlatul Ulama. Kalau disebut kali abad kedua, kita untuk soal ini ketinggalan dengan saudara tua kita, begitu. Tapi sebenarnya bukan soal ketinggalan atau tidak, tapi mau atau tidak. Kita memulainya dari di mana kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Pada PWNU Award kemarin secara mewujudkan Majen PDNU Kabupaten Mojokerto menyabet predikat sebagai juara kedua Til 2 PDNU se-Jawa Timur. Salah satu yang menjadi kekuatan penilaian kok Kabupaten Mojokerto sampai bisa menjadi nomor 2 tidak lain adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Satu dari sekian PDNU di Jawa Timur yang saat ini sudah tidak lagi mengandalkan urunan, tidak lagi mengandalkan proposal adalah PDNU Kabupaten Mojokerto.
Mohon apa? Soalnya mungkin kali rata-rata yang apa? Tapi memang ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa PJNU Kabupaten Mojokerto yang satu periode yang lalu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tiba-tiba dalam satu periode ini morong-morong swadaya. Memang salah satu yang paling difokuskan oleh kepengurusan saat ini. Jadi saat ini pemain ini memang tercapai, tapi koyok kali BB kita ngentos si Surabaya di sini. Cek buat ngelancang isi itu kan. Kami sudah siap mengadakan konverjap sejak November tahun lalu. Corona Surabaya gak mari-mari. Pilihan ini kembali mundur. Rasa dan pembantu tadi. Kalau rasa, Mojokerto Kabupaten ini tidak ada masalah sama sekali. Saya itu mengenai, tapi diundur terus kali baby ada masalah apa sebenarnya? Pulau berdaya gedung, pulau berdaya sejen, kasih dari jawaban. Baru dijawab ini setelah rampung konverjap Kota Surabaya. Rosok dua duki. Kenapa ini menjadi konsen saya? Karena saya adalah ketua konverjap. Ketua panitia ini mau kok gak mudun surat rumien alasan pemilu. Pemilu wis mari alasan dari Kaki Riyoyo wis mari dari alasan sik ngenteni rapat nang PB sampai saat ini lo rapat opo ditanya sampai setahun. Ya Allah, ini sudah hampir melanggar ADART karena Mojokerto sudah diperpanjang 3 kali. Ini sampai MBC itu pemes ngenteni apa iki Gus. Mau suruh berulas mau kok ciange dikasih konverjap. Ya apa MBC ditandakan mawon nyuwun PB pun terus hati konverjapan duit didongken MBC mawon ini diperpanjang 5 tahun. Ini bukan sakit ngoten. Bagaimanapun harus ada tetap yang namanya aturan organisasi. Jadi kalau ini di roto-roto tumpengan nggak bisa kecuali dia ya wis organisasi ya wis jangan bawa. Tidak ada masalah. Tapi memang yang istilah kemarin itu sempat menjadi perbedaan PBN itu adalah tentang mandian jamiah. Tentang kemandian jamiah. Bagaimana sebuah PJNU yang awalnya itu 0 sertifikat, saya itu pengurus baru ke kantor ini pembuatan yang sertifikat belas setunggal loh termasuk sertifikat ke kantor sendiri. Napa boten nyiris ini terus nanti kabeh sertifikat. Akhirnya dari perhatian itu ada rapat gabungan untuk menyikapi terkait dengan keselamatan aset organisasi. Lo panjang usul, tadi pasti keluar orang ekonomi. Lo mondok deh, tapi kuliah S1, S2 tentang ekonomi. Makanya yo rotor-rotor ngerti laku duit. Lo usul menurut saya jadi untuk hal-hal seperti ini supaya yang dilakukan oleh Suriah dan pilihan ini tidak direcoki oleh urusan harta benda. Akan lebih baik jika Suriah dan pilihan ini membentuk ekor, membentuk satgas aset. Tugasnya apa? Inventarisasi, kolektivilisasi, terus kemudian dokumentasi dan legalisasi. Jadi Pak, diinventaris, dipatosi, dipendap, dientokan.
dilegalkan. Tapi begitu saya mengusulkan seperti itu, Allah yang Kiai Rais itu mengambil keputusan apa jenenge sepihak. Kamu sing ngusul, nggih. Kamu ketuane. Lho, kok ngoten? Ya, kula nggih malih kula ketuane. Nggih, kula nyuwun seluruh anggota dari tim aset adalah orang yang saya pilih, bukan orang tunjukan BPS. Sembarang. Akhirnya saya menggabungkan beberapa lembaga dan bank yang terafiliasi dengan aset-asetnya PJNU, dari Kementerian Enten LBP, Kementerian Enten LBPH, Kementerian Enten Ansor, Kementerian Enten Muslimat. Kenapa? Karena sebenarnya pemilik fisik dari apa jenis aset-aset ini banyak dibangunkan lembaga, meskipun PJNU juga. Akhirnya begitu ketua-ketua lembaga, ketua-ketua bank ini masuk menjadi bagian dari tim aset, maka ketika asetnya ini dicari, itu malah boleh, karena yang bersangkutan menjadi bagian dari tim aset. Nah ini Kabupaten Mojokerto itu malah terkait-kait. Saya kata asnuter kan nggih boten kok terus anggota asnuter boten, tapi asnuter ini adalah gabungan dari beberapa balong dan lembaga yang terkait dengan enter, itu enter LD, kemudian enter Malakiyah. Kalau saya sudah pesan. Maka apa yang diputuskan oleh asnuter ini akan mengikat kepada lembaga. Keputusan tentang Malakiyah secara otomatis akan dijalankan oleh lembaga Malakiyah. Keputusan terkait dengan dakwah langsung dijalankan oleh lembaga dakwah. Kenapa? Karena ketua LD-nya adalah bagian dari asnuter. Jadi loh, secara organisasi disusun kayak macam ini, itu sudah saya. Waktu itu kerjanya tim ADP aset ini saya ambilkan dari beberapa bahan lembaga yang intinya tupoksinya itu nanti tabrakan dengan tim aset, daripada tabrakan mending masuk sekalian. Akhirnya karena ada sinergi, walaupun sounding terjadi kepolisian, sounding terjadi kejaksaan, sounding terjadi pengkap, sounding terjadi apa jenis ATR BPN terkait dengan hal ini, ada kesepahaman verbal bahwa tim aset ini akan bergerak untuk mengambil kembali aset-asetnya PJNU Kabupaten Mojokerto. Dan waktu itu yang paling sulit itu memang mengambil rumah sakit. Mengambil rumah sakit. Kayak ini tidak hanya terjadi di Mojokerto, tapi ini sudah kronis karena terjadi hampir di seluruh PJNU, dan di situ ada rumah sakit NU-nya. Untungnya Mojokerto ini dokumentasinya jelas. Makanya yang dilakoni pertama itu bukan langsung merujuk terjadi aset boten, tapi studi dokumentasi. Muat dosis terjadi proses tersebut. Itu botolnya tertiangi, pulau parahnya anak putune. Mbak jenengan nggak tak tinggalan koper-koper kayak itu di sini kertas-kertas boten Gus, pulau buka ini. Ini. Nomor baik itu ada dokumen-dokumen yang BCNU sing sakit sakit dijemput di aset-asetnya. Bukan. Akhirnya dia lembaran penting terkait dengan dokumen-dokumen aset yang tahunnya itu mawon belum kita CMI 85, 86, 87, 88, 89. Kalau fokus akhirnya ini sampai 90, 91, 98 termasuk dokumen pendirian. Nah, karena dokumen pendirian sudah ada, dikasih marahin rumah sakit. Itu akan rumah sakit ini DNU nomor. Ini pertanyaan dihuni Bapak. Niki dijawab nggih ya kena, dijawab ya boten ya tetap. Soalnya ini kula wali, nek nggih pundi-pundi, nek boten ya pundi-pundi. Soalnya kula kan
Cuma kan bau mulut seret es. Soalnya orang tak dua. Jadi antar orang di dalam rumah sakit itu kuat. Akhirnya yang mesti buatan berkah, sertifikat rumah sakit itu tidak ada dulu. Ini terus asetnya rumah sakit. Lalu jadi Islam sakit. Nah kalau pun buatan mereka yang diminta oleh polisi dari dulu ini sertifikat nih. Nah saat ini pun ternyata pulau, masuk tak cek dulu, aset dulu keluaran pun saya cek di PJNU ya. Nanti hasilnya saya beritahu kepada yang semua. Tak bohong mungkin nanti sampai cek keluar kabel. Ini aset 20 tahun tidak kembali ke rumahnya, sekarang kembali ke PJNU. Kalau mungkin pun diinventaris satu persatu, mata-mata digoleki ahli waris ini misalnya atas nama pribadi. Entity yang kita komponen itu dikelola ternyata tidak semuanya kembali termasuk sertifikasi status tanai PJN diberikan oleh PJN dikelola itu baru ketahuan ternyata ada satu lembar ini surat wakafnya hilang atau dihilangkan dan sertifikatnya sekolah menjadi koperasi angkatan darat menjadi mana? Kemudian dikira orang yang sertifikat itu terus bosan kalah, iso kalah. Makanya hati-hati, tantangan bagi struktural terkait dengan masalah aset itu adalah godaan untuk membawa pulang sertifikat. Misalnya sebenarnya, anak buku. Bahkan ada beberapa sertifikat itu yang terpaksa kita menebus. Alasannya rambut beberapa puluh tahun, tahun paling ya, akhirnya rapat kali karena peneliti, betul termasuk nama suap tadi cukup kali. Kalau jawab import ya, harga dari aset ini beratus-ratus beribu-ribu kali lipat dari nilai tebusan. Kita terus awal buat kenapa terus jadi tujuh Jakarta sertifikat terus tangani tebus kembali lagi begitu kembali langsung dicari anak cucunya diwakafkan ulang BHP itu tapi yang tentang sisi untuk kepentingan PJNU Kabupaten Mojokerto untuk kepentingan rumah sakit Islam itu asalnya nol sertifikat satu persatu kembali alhamdulillah saat ini pun mengumpulkan 42 sertifikat. Niki Mojokerto Surabaya ini dalam gambaran saya aset NU Surabaya itu pun betul N tapi misalnya itu saya tanya berapa asetnya sekarang pasti kira-kira saat ini Krisna tapi jenengan tanda aset itu kalau sakit jawab totalnya sekarang berdasarkan NJOP itu berapa saya tahu itu dari tingkatan PC sampai MWC tahu semua perkembangan terkait aset dari PJNU Kabupaten Mojokerto. Tapi tidak serta-merta terus kayak ngeten iki moro-moro saged moro-moro mboten. Memang dari awal ada kesepahaman di Tanzania untuk menjalankan beberapa teknik komunikasi baik itu kepada sesama struktural di tingkatan PJNU maupun dengan struktural yang jenjangnya di bawah PJNU baik itu dari MWC maupun nanti MWC maupun nanti
Yang pertama dibangun itu adalah tentang pentingnya harmoni. Pentingnya Yai Rois, Yai Ketua rawuh tengene acara nopo mawon, baik tingkatan PJ, tingkatan MWJ, tingkatan ranting, baik itu di acara-acara struktural maupun di acara-acara kultural, selama 1 tahun harus ngomong soal harmoni, soal rukun. Apa bahayanya tidak rukun dan apa kelebihan dari orang-orang yang mau berjalan di bawah satu visi dan misi. Kenapa pulau nganggep ini penting? Karena pada saat itu MWC pun pecah, tidak sehati. Nah kemarin MWC Indonesia 2018 si pilihannya kalah, itu menjauh dari PJ, menjauh. Rapat diundang ya gak tahu kok. Iya, undangan diterima ya wonge ngaben-ngaben gak ono nang. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh apa jenis Surya Kandidia pada waktu itu? Justru saya ngomel-ngomel itu diwarani, ajak ditanya. Jangan terus berbahasa podo-podo tuwek, podo-podo ngerti organisasi, podo-podo ngerti aturannya, gak gelem yo wis mbok. Pada waktu itu kita memang istilahnya apa nilai ngalahi posisi, tapi nantinya akan menjadi kelebihan yang besar. Untuk MWC ranting-ranting yang kelihatan nopo istilah kontra dengan dia. Ini pun malah disambangi sering-sering, diadakan acara sering-sering. Demi apa? Demi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kepengurusan yang saat ini merangkul semua. Merangkul semua. Mojokerto rumiyin itu sampai nggak ada sing namine forum MWC. Ini tidak dikenal di PJN Rumah. Kenapa? Mereka membangun kekuatan untuk menyaingi PJN. Kenapa betul keren? Kenapa betul keren? Nah terus, ya kenapa cara ini bongkar nih? Sing ditelisik pertama itu apa siji, apa sih yang sebenarnya menjadi keresahan dari dunia di bawah? Yang paling utama panjat dudukan. Ini oleh sami kaknya tes 11 kan boleh MWC, kaknya tes 11 kan boleh ranting. Itu kayu kuat itu. Oke, paham ya? Jadi pun dianggap bahwa dengan adanya kita masuk ke NU ini, orang yang masuk NU ini niatnya itu panjat khidmat. Tapi ada kalanya juga di sini ini bermacam-macam motif yang masuk, meskipun memang tujuannya untuk membesarkan NU. Ini buat diramut kabeh, ya korakan, ya korakan. Makanya ketika tadi dia ngomong seperti itu terkait harmoni, Surya ngomong seperti itu terkait harmoni, saya sebagai ketua INAS yang saya omongkan monggo sareng-sareng noto perekonomian PJN soal ini perekonomian PJN ini toto maka akan ada yang turun ke MWC dan turun ke atas. Dengarkan itu sampai enten ketua sengaja apa Pak? Janji loh bos. Nek PJN wis oke, gak lari karo MWC, gak lari karo Rapi. Siap. Napa perlu digamelaken NU itu mriki? Metre 20.000. Ini yang pertama terkait dengan kekuatan akhirnya mereka nyokok. Hampir 3/4 dari aset yang sudah ditemukan
dilakukan kembali oleh PJNU itu adalah laporan dari MBC Jakarta. Itu mereka loh saya. Insya Allah kita PJNU pun atas Jawa ternyata tapi dari sempat diperkasakan ketua MBC yang diperkasakan siapa? Nah sama kita puji apa jenis sertifikat ini lupa bersifat depresi ternyata sertifikatnya itu ada di nama jenis sekretaris dan atas nama beliau dan beliau sudah meninggal maka ada di bangsa yang ini penting makanya kadang ngurus satu sertifikat itu bisa berlarut-larut 2 tahun 3 tahun padahal itu pun dipenbemi bagaimana langkah selanjutnya ini pasti membutuhkan waktu. Nah, terus ada tak tahu rapat, tak tahu dibakar, yang perlu benar mau nih tetap surat teh benar dan biasa di. Yang pertama terkait dengan masalah dulu. Dan ini mumpung ada ketua baru. Monggo. Kalau TTA lagi kan MBC bukan. Nek Surabaya wis suki. Nek Surabaya wis suki. Kira-kira MBC iki oleh apa? Ranting iki. Nggih. Setuju ya. Lah padha nek. Roto. Tapi ya tergantung pinter oleh media. Nek mau contohkan pun dia kita apa jenis ART dibuat sebagai ART bahwa nanti kalau misalnya segini maka persentase untuk MBC adalah segini, persentase untuk ranting adalah segini. Jadi saat ini untuk setiap ranting paling boten, untuk setiap MBC paling boten setiap tahun itu sudah bisa 10 atau lebih tergantung oleh BCA. Untuk setiap ranting itu 1,5 juta atau lebih tergantung oleh BCA. Lah BCA lebih terbawa ke diri mungkin usaha melalui BCA. Yang ketiga, selain dari apa jenis hubungan dan sinergi itu adalah tentang bagaimana membentuk jaringan lintas ragam. Nun Sewu, Yai Rois, Yai Kedua itu dipaksa setiap 1 bulan sekali turba ke MBC di setiap MBC ini sudah berkumpul ranting-ranting. Jadi buatan kok MBC ranting ditumpuk itu bukan bosan, tapi Yai Ketua ini keliling menjadi kantor-kantor MBC pada setiap kali session itu menumpuk juga ranting. Itu setiap 1 bulan sekali. Tujuannya apa? 1 laporan keuangan PJN. Bahwa PJN itu nggak ada aset segini, punya liquid segini, sudah dipakai operasional segini, sisanya. Loh, ini sampai ranting, marah, tutup ongkon ini wis marah. Nah, tutup ongkon ini wis marah. Makanya banyak ini bulanan, misalnya ditanyakan berapa saat ini uang yang ada di kas BCN, ranting wis marah. Nanti sudah terpakai segini, sisanya begini. Loh, keterbukaan informasi itu nomor apa? Istilahnya apapun program-program yang dicanangkan oleh PJNU, kalau kepingin itu bisa menembus sampai tingkatan grassroots, sampai tingkatan ranting, salah satu hal adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi. Jadi ini mungkin saya sedikit membantu beliau untuk menjabarkan barangkali nanti ada program-program terkait ini untuk PJN ke depan di itu. Karena ini adalah syarat mutlak bagi PJN
PJNU untuk kuat menghadapi tantangan organisasi ke depan. Kenapa? Karena oleh PBBku seperti itu. Harus melek organisasi, harus tertib organisasi. Harus tertib organisasi. Nah, bagaimana kenapa jenisnya keterbukaan informasi ini bisa terjalin? Satu-satunya cara, ya berarti harus ada basis data yang terukur. Jadi, ini basis data yang ini menurut saya ini tugasnya RRI, tugasnya Laksa, tugasnya Laksa. Tinggal satu program tok di PJNU Kabupaten Mojokerto yang menjadi amanah dari Perpecap yang belum terlaksana sampai sekarang, mendirikan universitas. Tapi itu pun bukan karena kita tidak mampu, tanahnya pun mau. Cuma kemarin itu TTN dengan PJNU Kota Mojokerto terkait dengan tinggalan aset berupa STIP. Apakah bisa ini dijadikan sebagai milik bersama Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto yang kemudian dibesarkan menjadi unit seperti halnya Rumah Sakit Islam Sakinah. Rumah Sakit Islam Sakinah itu pemilikannya banyak, miliknya Kota dan Kabupaten. Mungkin satu-satunya rumah sakit yang dimiliki oleh PJNU itu ya sisanya. Tapi ini juga sekaligus kontrol yang bagus. Nek dimiliki oleh dua PJNU, salah satu PJNU kali macam-macam itu mau wani. Soalnya nopo enten PJNU siji. Bahkan untuk orang-orang kabupaten yang akan masuk ke dalam rumah sakit Islam Sakinah, ini harus melalui screening dari kota. Sama orang-orang kota yang akan masuk dalam amal usaha PJNU itu harus melalui screening dari kabupaten. Makanya sampai saat ini tertib itu soalnya diawasi oleh dua PJNU sekaligus. Yang terakhir itu adalah terkait dengan ketertiban manajemen. Nopo sih kadang-kadang satu program dari satu lembaga itu ternyata membuat senewan lembaga yang lain atau membuat senewan jadi Bandung yang lain karena tabrakan tupoksi. Contoh tabrakan tupoksi ini menurut saya antara Banser dengan Paganusa itu sebenarnya tabrakan tupoksi. Banser Paganusa itu tabrakan. Ini kita tunjuk kerancuan yang sering terjadi yang sampai sekarang menjadi beda. Tapi saya secara daerah mengakali kerancuan ini dengan cara-cara yang tidak melanggar tatanan organisasi. Bapak itu atas dahulu biar itu sejenenge pendekar itu mesti banyak. Saiki Banser gak ada pendekar. Soalnya ini Pak Ganusa. Ngalih apa Ganusa? Repotnya ketika sudah berbaju Banser, iki wis istilah yang mengurus tak belum kelambenan liyane, ketika sudah berbaju Pak Ganusa juga wis gak belum kelambenan oleh Mojokerto disiasat untuk setiap diklat di situ ada instruktur dari Pak Ganusa. Nah, untuk anak-anak Banser yang secara fisik memenuhi syarat menjadi pendekar di Pak Ganusa, maka mereka mempunyai dua baju sekaligus, yang duwe klambi Banser, yang duwe klambi Pak Ganusa. Begitu juga saya ngomong kepada Pak Ganusa, apa perlu bangun saya lari-lari Pak Ganusa yang mumpuni untuk menjaga dia
asal kula baca. Toh jenengan rumiyin ketua. Apa terus pokoknya banser ya belum. Maksudnya dari pihak bansernya menerima. Banser tuh terus apa? Akhirnya diuyuhkan. Maka ketika ngepam kiai di atas panggung itu boten sing lemah goyang, boten, tapi pasti akan bisa berbaju banser. Ini sebenarnya bisa kita harmonikan, termasuk dengan terkait aset, terkait apapun. Percikan-percikan kecil ini muncul karena kita merasa, itu loh tugas saya, kenapa dikerjakan oleh yang lain? Lah kalau mboten kangelan, mboten repot-repot. Wis sampeyan duwe kursi ngoten, ya wis didadekno sak tim lah wis. Biar berjalan sama-sama, nanti diklaim bareng-bareng. Ketika program ini jadi, maka program ini diklaim sebagai keberhasilan Pakar Musa sekaligus diklaim sebagai keberhasilan Asma. Sama, ketika terus kemudian Asmuter menentukan terkait dengan program-program yang terkait dengan Falakiyah, karena lembaga Falakiyah adalah bagian dari Asmuter di Mojokerto, maka secara otomatis diklaim dua. Ini juga diklaim oleh lembaga Falakiyah sebagai keberhasilan, sekaligus diklaim oleh keberhasilan programnya Asmuter. Yang repot itu kan kadang-kadang orang-orang yang duduk di lembaga ini dibiarkan di lembaga, sementara ketika membentuk ad hoc itu orang yang lain lagi. Nah, mosok belum ketua lembaga ini dikongkon-kongkon. Betul pun Asmuter menyerukan adanya begini, diguyur tok dari Falakiyah. Diguyur tok dari NDN. Kenapa? Karena Falakiyah dan NDN itu merasa sudah punya program sendiri. Nah, bagaimana kalau terus kemudian program-program ini dikaitkan antara satu dengan yang lain, orang-orang tertingginya dikumpulkan dalam satu lembaga yang sudah ada di NU. Ketua RT masuk jadi bagian Asmuter, ketua Falakiyah masuk menjadi bagian dari Asmuter. Ya rapat bareng. Loh, itu program saya sama, ini juga program saya sama, ini juga programnya Asmuter. Ayo diklaim aja jadi tiga. LD mengakui programnya akan berhasil, Falakiyah mengakui programnya akan berhasil, Asmuter mengakui programnya akan berhasil. Ini kadang-kadang ini yang sering susah sekali untuk dipertahankan. Padahal mudah. Dulu pada waktu masih ada yang namanya forum MBCN, ini pun membantu terus pulau terkait dengan masalah aset. Boten, pulau Solomani setunggal. Pulau Solomani setunggal. Ketua MBC, Rois MBC, saya Solomani satu persatu. Jadi menurut saya terkait dengan masalah asetnya MBC dan memiliki, saya ini begitu. Lalu aku di program apa Gus? Nggak ada program tapi kan MBC dari atas program. Untuk dirapat oleh siap. Akhirnya dari situlah kemudian terus muncul sinergi antara PCNU dan BCNU dan tingkatan. Makanya kalau menganggap apa yang dilakukan oleh Bukan saat ini dengan mengundang seluruh kotanya masih ada. Mengundang seluruh jajaran Surya dan Surya dari tingkatan MBC. Kota apa? Jadi oleh kota Nasib. Tapi ini kan dari